Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papi Papi Pum akan mempersembahkan proyek kerja kelompok kami yang kedua, yaitu game yang berjudul Valfruit. Ya, di halaman utama ini kita akan disuguhkan yaitu tampilan awal. Nah, di sini ada tombol play dan tombol rules. Nah, di sini di dalam tombol rules, di sini ada peraturan. Nah, di sini kita akan disuguhkan bagaimana cara dan peraturan memainkan game tersebut. Nah, itu dengan menggunakan keyboard untuk menggerakkan keranjang. Yang kedua, controller pada keyboard menggunakan tombol A dan S, bukan atas dan bawah. Sebagai penggerak keyboard ke kiri dan ke kanan. Jika berhasil menangkap buah, maka akan mendapatkan skor 10. Dan yang keempat, nyawa ada 3 bar. Nah, setelah itu akan game over. Jika keranjang menangkap batu, maka nyawa akan berkurang 1. Dan yang ketujuh, yang terakhir peraturannya, yaitu jika nyawa pada bar habis, maka game akan berakhir. Nah, sebelum saya presentasikan gamenya seperti apa, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu perkenalkan saya dulu, Muhammad Revansa Rafikasa dengan NIM 202053100. Yang kedua yaitu Dwi Yuda Saputra dengan NIM 202053062. Dan yang ketiga yaitu Husni Nabil Fareno dengan NIM 202053063. Yang terakhir yaitu Romzi Amirul Mukminin dengan NIM 202053065. Nah, di sini saya akan melanjutkan gimana sih cara memainkan game Valfruit ini. Saya akan presentasikan sebentar ya. Kita tombol run, kita klik tombol play. Nah, seperti ini. Nah, untuk memainkan game ini kita dapat menggerakkan karakternya dengan tombol A dan S untuk ke kiri dan ke kanan. Nah, di peraturan tadi sudah disebutkan, dan kita harus agar menang dalam game ini membutuhkan 200 poin. Nah, jika kita tertabrak batu sebanyak 3 kali, maka akan game. Nah, saya akan coba praktekkan ya. Harus mengumpulkan poin 50 untuk mencapai level 2. Kita menggerakkan dengan kontrol A dan S. Nah, kalau level 2 maka akan lebih cepat. Nah, seperti ini. Diharapkan jangan sampai mengenai batu agar bisa menang. Nah, seperti ini jika telah berhasil mengumpulkan skor sebanyak 200 poin. Nah, sekarang kita coba kalau tampilan kalau kalah itu seperti apa. Nah, kita play. Nah, kita coba gimana sih kalau mati itu tampilannya seperti apa. Nah, tampilan akhirnya ketika game over akan seperti ini. Setelah bar bernyawanya habis, maka game box game over akan muncul seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program-program yang terdapat dalam game permainan ini. Yang pertama yaitu di dalam Class World itu terdapat menu awal, yaitu kelas menu awal tadi, tampilan ini. Nah, itu berisi kita setting ukurannya menjadi
800 kali 600. Nah, kita juga menambahkan objek yaitu tombol mulai dan tombol petunjuk. Nah, di sini posisinya mulai yaitu di 300 di tengah-tengah, dan petunjuk objek di sini diposisikan di 500. Nah, selanjutnya yaitu my word. Nah, di sini kita menambahkan objek lain. Nah, seperti tadi ukuran backgroundnya yaitu 800 kali 600, kita menambahkan objek background. Nah, backgroundnya ini diposisikan ukuran 10 kali 102 kali 100, terus menambahkan objek keranjang tadi yang manusia di posisi 400 dan 500, objek level tadi di atas diposisikan di 471 kali 499. Nah, terus objek skornya di posisi 566 dan 499. Terus nyawanya, nah, tiga-tiganya ini posisinya berbeda, mulai dari 600 kali 130, 100 kali 130, 140 kali 300, 130. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai game Volfruit. Pada Word bagian petunjuk, di sini terdapat kelas yaitu kembali sama dengan new kembali, dan ada objek yaitu kembali pada posisi 400 atau 500. Di dalam gamenya seperti ini. Pada petunjuk ini posisinya berada di awal game. Ya, seperti ini. Selanjutnya pada bagian aktor. Aktor yaitu berisi tentang kumpulan objek-objek yang akan ditampilkan dalam game ini. Yang pertama, pada bagian aktor terdapat gamebox. Gamebox ini yaitu berisi tentang pengaturan warna, ukuran huruf, dan warna huruf. Di sini terdapat kelas yaitu public static final float font size dengan ukuran 48, kemudian public static final int width sama dengan ukuran 550, dan terdapat public static final int height yaitu berukuran 300. Kemudian di sini terdapat public void tampilan box. Yang pertama ada image, kemudian set color. Set color ini merupakan warna di dalam text box tersebut. Di sini image fill rex yaitu 00 weight height. Yaitu di sini warnanya nanti dalam tampilan box berwarna putih, dan warna dalam pinggiran box itu mempunyai warna hitam. Kemudian pada bagian font ini mempunyai ukuran 48 dalam tampilan box nantinya. Kemudian di sini ada set font, ada juga dengan set color. Set color dari font tersebut akan mempunyai warna putih. Di sini terdapat image drawstring info 60 100 dan image drawstring info yang kedua yaitu 10 dan 200. Di sini merupakan suatu posisi dari huruf tersebut. Kemudian set image ini merupakan suatu tampilan box yang akan ditampilkan dalam game nantinya. Di sini saya akan memberikan contohnya di dalam gamenya. Ya, kita langsung percepat saja. Kita matikan. Ya, di sini terdapat tulisan game over. Skor Anda 20, ini warnanya putih.
Dan di dalam tampilan box ini mempunyai warna putih dan sisi pinggir ini mempunyai warna hitam. Ya, selanjutnya pada bagian aktor yaitu terdapat objek yaitu kembali. Nah, di dalam kembali ini kita harus memencet pada mouse agar bisa untuk kembali ke tampilan awal. Di sini ada new menu awal. Di sini saya praktekkan di dalam gamenya. Ya, seperti membuka rules terlebih dahulu, kemudian kita memencet kembali untuk kembali ke tampilan utamanya. Selanjutnya terdapat tombol mulai. Tombol mulai ini kita disuruh untuk mengeklik mouse untuk melanjutkan ke dalam gamenya. Di sini saya akan mempraktekkan dalam gamenya terlebih dahulu. Nah, tombol mulai ini terdapat di tampilan pertama, kita harus memencet terlebih dahulu. Nah, di sini langsung saja melanjutkan ke gamenya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini terdapat kelas nyawa. Di dalam kelas nyawa ini tidak ada kode-kode apapun. Ini hanyalah untuk tampilan saja. Nah, kita lihat dulu nyawanya. Nah, seperti ini tampilan nyawa saat di game. Terdapat 3 nyawa. Lalu untuk kelas petunjuk satunya, nah di dalamnya terdapat kode if get food mouse click, dimana ketika kita mengeklik tombol ini akan beralih ke kelas word petunjuk. Nah, kita coba. Di sini adalah kelas petunjuk. Ini tombolnya. Kita klik, maka akan masuk ke rulesnya. Dan ini tombol untuk kembalinya. Lalu di sini terdapat kelas back. Nah, di kelas back ini tidak terdapat kode apapun. Ini hanyalah tampilan saja. Tampilan back ini terdapat pada My World di dalam game. Nah, di belakang nyawa level score agar terlihat lebih bagus. Nah, selanjutnya kelas batu. Dalam kelas batu ini terdapat kode set location 90. Nah, ini artinya objek batu ini akan berputar banyak 90 derajat. Dan move 1 ini akan bergerak maju. Karena tadi ada set rotation, maka batu ini akan bergerak ke bawah. Nah, di sini ini adalah kode agar batu ketika sampai di bawah ini akan acak ke berbagai tempat antara 600 ini lebar dan 800 akan berpindah ke atas atau yang lainnya sesuai yang ada di sini. Lalu kode if get one object at offset 0,0 keranjang flash. Ini artinya ketika batu dan keranjang
bertabrakan, kita ketikkan dahulu untuk mendapatkan keranjangnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu keranjang set location, ketika keranjang mengenai batu, maka keranjang ini akan berpindah lokasi sesuai yang ditentukan ini, 400 dan 500. Dan list LST nyawa, get word, get object nyawa. Kenapa harus menggunakan list? Karena di dalam word skenario nyawa lebih dari satu, sehingga harus menggunakan list. Kita harus menggunakan import Java until list agar list bisa bekerja. Nah, di sini jika nyawa lebih dari 0, dan di sini nyawa kita mendapatkan nyawa terlebih dahulu ketika keranjang dan batu bersentuhan, maka satu nyawa akan berkurang sini dan akan menimbulkan suara ini. Nah, jika nyawa ini terus-menerus berkurang, jika nyawa habis 0, maka program Elsa akan bekerja, di mana suara akan berbunyi, dan sini get word program ini akan menampilkan game box. Lalu terdapat skornya. Untuk mendapatkan skor ini, nah ini untuk menampilkan skornya, Anda akan mendapatkan skor berapa. Di sini akan tertulis, dan kotak tampilan ini akan menunjukkan nilai Anda. Nah, dan green footstop ini akan memberhentikan game Anda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keranjang terlebih dahulu. Pada kelas keranjang ini, di sini codingannya adalah untuk menggerakkan objek ke kiri dan ke kanan. Codingannya diletakkan di void act. Logikanya adalah jika tombol A ditekan, maka objek akan bergerak ke kiri dengan kecepatan min 2. Min 2 karena bergerak ke kiri. Lalu selanjutnya logikanya yaitu jika tombol S ditekan, maka objek akan bergerak ke kanan. Menggunakan 2 karena bergerak ke kanan, maka gerakannya menjadi positif. Selanjutnya saya akan mempraktekannya pergerakan di Greenfoot ini. Jika menekan tombol A, maka objek akan bergerak ke kiri. Min 2 adalah kecepatannya bergerak sebesar 2. Lalu yang S adalah maka objek akan bergerak ke kanan sebesar kecepatannya 2. Kecepatan ini bisa diedit sesuai hati kita. Kita bisa memberikan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika nilai yang diberikan tambah besar, maka kecepatannya akan menjadi besar pula. Lalu saya akan menjelaskan bagian level. Pada bagian level ini, level digunakan untuk menampilkan kesulitan pada game ini. Misalnya level 1 kesulitannya adalah mudah, level 2 medium, dan level 3 tambah sulit. Sini pada level 1 ini tampil level untuk mengeset level menjadi level 1. Lalu public void set level ini jika level
objeknya 1, maka akan ditampilkan di sini. Lalu pada public in get level, maka return level ini akan menampilkan level pada layar game. Untuk menampilkannya, maka dibutuhkan gamebox. Di sini ditampilkan dengan di kelas tampil level ini dengan menggunakan gamebox yang berada di Greenfoot. Di sini menggunakan gambar dengan resolusi 840x1110. Di sini menggunakan tipe data string untuk levelnya. Lalu kata-kata pada stringnya yaitu level sama dengan str level ini adalah pada menu level yang sebelumnya sudah tersedia di atas. Lalu pada public void act ini adalah logika ketika level bertambah. Yang pertama yaitu jika level adalah 1, maka kecepatannya akan diatur menjadi 50, maka akan ada penambahan objek pada my world seperti batu dan buah 2. Posisi juga bisa disesuaikan di sini. Posisi pertama keluar adalah posisi X200, yang buah 2 juga bisa disesuaikan, batu juga bisa disesuaikan posisinya. Level sama dengan 0 adalah fungsi untuk mereset objek di atas, karena ketika mencapai level 2 dan tidak direset, maka objek akan semakin bertambah. Lalu pada level 2 kecepatan akan diatur menjadi 80. Objeknya masih sama, cuma lokasinya yang berbeda. Level juga akan direset menjadi level 0. Jika tidak direset, maka objeknya akan berganda dan memenuhi world. Pada level 3, kecepatannya akan bertambah menjadi 100. Dan objeknya juga sama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skor. Di skor ini menggunakan tipe data integer private. Private ini digunakan pada kelas skor saja, maka tidak akan dapat dipakai untuk kelas lain. Di sini nilai skor sama dengan 0 untuk tampilan awalnya, lalu nilainya diset menjadi sebesar i karena pada saat penambahan pada game keranjang akan terisi atau memakan buah, maka nilai akan bertambah seiring dengan buah yang dimakan pada saat game bermain. Lalu return nilai ini digunakan untuk menampilkan nilai atau skor yang diperoleh. Tidak lupa menggunakan gamebox yang tersedia di Greenfoot. Di sini gameboxnya dengan gambar baru dengan resolusi atau penempatan X dan Y 1035 dan 1150. Menggunakan tipe data string untuk skornya. Lalu untuk menampilkan skornya digunakan image drawString score sama dengan str score. Lalu 30 dan 150 ini adalah posisi di mana letak skor berada. Contohnya adalah letak skor berada yaitu pada pojok kiri atas ini. Saya akan menjelaskan terakhir pada bagian game ini, yaitu buah-buahan yang berada di game Greenfoot ini. Yang pertama yaitu pada saat terjadi tabrakan antara buah dan keranjang atau aktor utama pada game ini. Jika buah menyenggol atau berada pada titik 0,0 pada keranjang, maka buah akan diatur lokasinya ke 800 dan Y-nya
800. Ini dilakukan agar menghindari skor double pada saat game berlangsung. Kalau tidak digunakan set location ini, maka buah akan tetap di bawah, dan ketika objek atau keranjang menyentuh buah tersebut secara terus-menerus, maka skornya akan berlipat ganda. Lalu di sini juga ada ketika setelah mengambil buah maka akan memanggil variabel skor kembali. Lalu ketika tergantung banyaknya buah yang sudah diambil, akan diset nilainya menjadi banyaknya buah yang diambil. Misalnya 1 buah diambil maka akan menambah skor 10. Jika 2 maka akan mendapat 20 dan seterusnya sampai selesai. Lalu beriringan dengan itu, di sini juga akan menampilkan suara ketika objek atau keranjang bersentuhan dengan buah, akan memutar suara koin wave. Lalu pada saat pengambilan buah sudah mencapai batas tertentu, di sini juga tersedia atau dipanggil variabel level untuk menambah level ketika telah mencapai skor tertentu. Di sini ketika sudah mencapai skor 50, maka otomatis men-setting level menjadi level 2. Lalu ketika level sama dengan 100, maka akan disetting level menjadi level 3. Lalu jika level lebih dari 200, maka game akan berakhir. Di sini pada akhir game akan digunakan gamebook lagi untuk menampilkan pesan congratulations you win the game. Di sini menggunakan keyword add object gamebook baru, yaitu lebar bagi 2 dan panjang bagi 2. Ini maksudnya membuat selembar box baru di tengah dengan panjang dan lebar dibagi 2 dari aslinya, maka akan menampilkan kertas di tengah-tengah game. Lalu pada saat di tengah-tengah kotak tersebut akan ditampilkan tulisan congratulations you winner game. Itu menandakan bahwa kita telah menyelesaikan game atau memenangkan game dan tidak kalah pada game ini. Setelah itu, green foot stop ini digunakan untuk menghentikan game pada green foot. Maka proses pada green foot akan berhenti. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kondisi. Jika X lebih dari atau sama dengan 750, di sini maksudnya jika buah yang berada di sini melebihi atau sama dengan 750 pada lokasi X-nya, maka otomatis akan diatur lokasi secara random antara 0 sampai 600. Lalu yang Y juga begitu. Jika di posisi Y lebih dari atau sama dengan 550, maka akan diatur posisi buah dengan random 0 sampai 800. Lalu yaitu selanjutnya saya akan menerangkan variabel yang akan dijalankan pada saat eksekusi. Di sini ada buah satu yaitu buah pisang. Pertama akan diatur rotasinya 90, maka buah akan berotasi 90 derajat. Jika tidak dirotasi, maka saat objek digerakkan dengan move, objek akan bergerak secara horizontal, bukan vertikal. Horizontal itu dari kiri ke kanan. Lalu ini ada tabrakan. Ini digunakan untuk mengeksekusi tindakan yang berada pada kelas tabrakan. Jika tidak ada ini, maka
tidak akan terjadi tabrakan atau buah akan menembus objek keranjang. Intinya, perintah di sini digunakan untuk mengeksekusi perintah sebelumnya yang telah dibuat pada kelas yang ada pada Greenfoot sebelumnya. Di sini juga demikian dengan buah yang satunya. Di set rotasi, untuk merotasikan objek 90 derajat, lalu kecepatan geraknya adalah 1. Lalu ada tabrakan ini untuk mengeksekusi jika objek menabrak keranjang. Di sini misalnya saya akan mencoba untuk merun game ini lagi. Di sini objek turun dari atas ke bawah. Objek buah turun secara vertikal, bukan horizontal karena diatur rotasi 90 derajat. Maka objek akan bergerak secara vertikal dari atas ke bawah. Lalu untuk kecepatan buah sendiri 1, karena 1 geraknya tidak terlalu cepat. Ini bisa diatur secara kalian, bisa 2 dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan tugas proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.